Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat siswa kelas 3 SD Negeri Mrisen 1. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dengan pembelajaran masih secara daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Yuk mari kita berdoa bersama, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu seperti sedia kala. Untuk hari ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang kelima. Yuk diperhatikan dengan saksama penjelasan dari Bu Indah berikut ini. Pada pembelajaran kelima hari ini kita akan mempelajari kalimat saran pada teks kewajiban dan hak di sekolah, dan yang terakhir berkreasi dengan bilangan cacah melalui operasi pengurangan. Di akhir pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat menemukan, menjelaskan, dan menuliskan maksud kalimat saran pada teks. Yang kedua, di akhir pembelajaran, Ibu harapkan kalian dapat menemukan, memeragakan salah satu kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Yang ketiga, di akhir pembelajaran Ibu harapkan kalian dapat menentukan dan membuat penjumlahan dua bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Dan yang terakhir, di akhir pembelajaran Ibu harapkan kalian dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami kewajibannya atas apa yang telah Tuhan beri, bersikap saling menghargai, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan dua gambar tersebut, manakah gambar yang mencerminkan hidup nyaman berada di sekolah? Tentu saja kalian akan memilih gambar yang kedua, di mana kalian bisa bermain bersama teman kalian tanpa saling bertengkar. Hidup nyaman merupakan hak setiap anak berada di sekolah. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Bagaimana atau apa yang kalian lakukan ketika ada teman kalian bertengkar? Tentu saja kalian akan melerai kedua teman tersebut. Lalu saran apa yang kalian berikan kepada kedua teman tersebut? Ya, seharusnya mereka tidak bertengkar. Edo dan Udin seharusnya tidak bertengkar merupakan contoh kalimat saran. Masih ingatkah kalian apa itu kalimat saran? Kalimat saran atau saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usul, atau anjuran. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, lebih baik, dan saya harap. Lalu bagaimana menjelaskan maksud dari kalimat saran? Menjelaskan maksud dari kalimat saran bisa kita dapatkan dengan cara melihat gambar berikut ini. Udin seharusnya tidak membuang sampah sembarangan. Apa maksud kalimat saran tersebut berdasarkan gambar? Maksud dari kalimat saran di atas yaitu Udin seharusnya membuang sampah pada tempatnya, sehingga kebersihan lingkungan bisa dijaga. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Lalu, apa yang harus dilakukan agar diperlakukan dengan baik dan merasa nyaman berada di sekolah? Beberapa sikap yang dianjurkan agar tercipta kerukunan dan kenyamanan berada di sekolah, antara lain bertemanlah dengan siapa saja. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, hormatilah guru dan sayangilah antar teman. Dan yang terakhir, patuhilah aturan sekolah.
Setiap anak berhak merasa nyaman ketika berada di sekolah. Akan tetapi, ada beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan. Masih ingatkah kalian apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima setelah kita melakukan kewajiban. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Berikut ini merupakan contoh kewajiban dan hak anak di sekolah. Seperti yang Bu Indah katakan tadi, bahwa kalian dapat mendapatkan hak setelah melakukan kewajiban. Misalnya, kalian berhak menggunakan semua fasilitas sekolah. Dan kewajiban kalian yaitu menjaga fasilitas sekolah agar tidak cepat rusak. Kemudian kalian berhak dibantu atau ditolong. Akan tetapi juga kalian wajib membantu siapa saja. Kemudian pendapat kalian bisa didengar, asalkan kalian berbicara dengan sopan. Kalian juga berhak disapa dengan lembut, asalkan kalian ramah dengan siapa saja. Setiap siswa berhak disapa dengan lembut, seperti gambar berikut. Udin dan teman-temannya selalu disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi. Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda. Jika jumlah siswa yang disambut ada 500 siswa. Lalu, berapa banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut? Untuk menentukan kemungkinan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut, kita bisa melakukan dengan cara berikut ini. Yaitu langkah pertama, tentukan banyak siswa yang disambut. Yang kedua, tentukan banyak siswa di sekolah, di mana jumlahnya harus lebih banyak daripada banyak siswa yang disambut. Dan yang terakhir, tentukan banyak siswa yang tidak disambut dengan cara mengurangkan banyak siswa di sekolah dengan banyak siswa yang disambut. Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Tuliskan banyak siswa yang disambut, yaitu 500. Langkah yang kedua, tentukan banyak siswa di sekolah, yaitu di mana nilainya lebih besar daripada 500. Misalnya Bu Ida tulis 600. Kemudian kita tentukan banyak siswa yang tidak disambut, yaitu dengan cara mengurangkan banyak siswa di sekolah dengan banyak siswa yang disambut, yaitu hasilnya 100. Bagaimana? Mudah bukan? Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.